Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu ketika Rasulullah mengutus Umar bin Khattab untuk memungut zakat bagi orang-orang yang kaya. Maka perintah tersebut langsung dilaksanakan oleh Umar. Ia pergi dari satu pintu ke pintu yang lain, memberitahukan untuk mereka kaum muslimin yang diberi anugerah oleh Allah kekayaan untuk menunaikan zakatnya. Maka mereka semua bertanya, atas perintah siapa ini, wahai Umar? Umar menjawab, ini atas perintah Rasulullah. Maka banyak di antara mereka yang kemudian tidak banyak bertanya-tanya, langsung saja menunaikan zakatnya. Begitu hebat pengaruh Rasulullah, sampai kemudian tidak satu di antara mereka pun yang kemudian menafikkan itu. Sampai satu ketika Umar datang kepada Abbas, paman Nabi, dan menagih atau mengambil atau memungut zakatnya. Kemudian Abbas bertanya, wahai Umar, atas perintah siapa ini? Atas perintah Rasulullah. Maka Abbas pun menjawab, aku tidak akan membayar zakat itu. Kemudian Umar pun datang kepada Khalid bin Walid. Dia meminta zakatnya sebagaimana perintah dari Rasulullah. Setelah ditanya atas perintah siapa, Rasulullah, Khalid bin Walid pun berkata, aku tidak akan membayarkan zakat itu. Sampai kemudian kepada yang ketiga, yaitu Ibnu Jamil. Rasulullah Ibnu Jamil yang kemudian sama demikian, ketika ditanya atas perintah siapa ini, ia menjawab atas perintah Rasulullah. Ibnu Jamil pun berkata, aku tidak akan membayarkan zakat ini. Maka kemudian Umar pun melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semua sudah bayar zakat, menunaikan zakat, hanya ada 3 orang saja ya Rasulullah yang tidak mau membayarkan zakatnya. Siapa aja itu? Yang pertama adalah Abbas, yang kedua Khalid bin Walid, dan yang ketiga Ibnu Jamil. Maka kemudian Rasulullah berkata, wahai Umar, Abbas adalah pamanku, dia telah menunaikan zakatku, membayarkan zakatku 2 tahun yang lalu. Maka sudah seharusnya aku yang akan membayarkan zakatnya selama 2 tahun ini. Kemudian yang kedua Khalid bin Walid, dia tidak perlu untuk dimintai zakatnya, karena dia telah mewakafkan hidupnya untuk perjuangan Rasulullah. Atap kali perang akan tiba, dia memanggil 100 orang tentara berkuda. Dia siapkan kudanya 100 ekor. Dia siapkan perbekalannya sebanyak 100 buah. Dia siapkan persenjataannya sebanyak 100 buah. Sampai-sampai dia tidak memiliki harta sedikit pun. Maka apa yang akan diminta darinya? Sedangkan Ibnu Jamil, dia adalah orang yang tidak mau memenuhi perintah Allah. Padahal dia dulunya miskin, tetapi dia tidak mau berzakat. Maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang munafik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah tadi sesungguhnya sedang menceritakan kepada kita tentang persoalan zakat. Betapa tidak, salah satu rukun Islam yang mungkin paling terabaikan adalah zakat. Baik itu zakatnya maupun infaknya maupun sedekahnya, tapi terutama masalah zakat terabaikan. Kalau seseorang
tidak atau lupa melaksanakan sholat, maka gelisah hatinya, resah hatinya. Kalau seseorang yang beriman merasa dirinya tidak puasa, ketakutan akan dosa, tetapi ketika bicara zakat, maka sepertinya biasa-biasa saja. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bicara zakat itu bukan bicara tentang zakat fitrah semata yang diwajibkan atas kita. Ada zakat lain yang disebut dengan zakat mal. Bagaimana dengan perniagaan kita? Bagaimana dengan hasil tambang kita? Bagaimana dengan hasil peternakan kita? Bagaimana dengan hasil atau yang kita punyai emas dan perak kita? Yang semua itu kalau sudah memenuhi nisabnya wajib zakat. Belum lagi sekarang ada zakat profesi. Sebagian besar ulama kontemporer mengatakan ada zakat profesi untuk mempermudah juga, karena kebanyakan zakat mal pada terlupakan kalau sudah masuk haulnya. Tapi sekali lagi sedikit sekali orang yang peduli dengan persoalan itu, hitung-hitungnya nggak dihitung dengan benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bicara zakat itu sesungguhnya orang yang tidak memenuhi atau muslim agniya yang tidak memenuhi itu, maka dia telah mengambil dua hak. Yang pertama adalah haknya Allah, dan yang kedua adalah haknya orang-orang miskin. Kenapa disebut haknya Allah? Jelas, karena Allah lah yang memberikan kepada kita harta. Allah lah yang memberikan segalanya buat kita. Yang kita miliki saat ini bukan karena hebatnya kita, pintarnya kita, tingginya jabatan kita, tapi semua itu Allah yang berikan. Maka ketika Allah sudah berikan, maka Allah menuntut haknya, dan kita punya kewajiban untuk membayarnya, untuk menunaikannya. Ada hak Allah di situ. Makanya Allah sampaikan aqimis shalah wa atuz zakah. Itu hampir 33 ayat kaitan dengan aqimis shalah wa atuz zakah. Terus menerus Allah sampaikan bahwa kalau orang sholat, mendirikan sholat, tidak sempurna apabila belum dipenuhi dengan zakatnya. Bahwa seseorang yang ibadah saum kalau tidak berzakat, maka tidak sempurna ibadah puasanya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di situ ada hak Allah dan juga ada hak manusia yang lain, haknya orang miskin. Mengapa demikian? Allah sampaikan dalam surat Az-Zariyat ayat 19, wa fi amwalahum haqqun lis-sa'ili wal marhum, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapat bagian. Ada hak orang lain dari harta kita. Ada hak orang miskin yang kalau kita nggak salurkan, nggak kita tunaikan, maka harta itu akan bercampur dengan harta kita, tidak bersih. Pada akhirnya kita beri makan keluarga kita dengan harta yang subhan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada beberapa hal lain yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan zakat ini, karena memang sering kali terabaikannya zakat ini, yaitu orang yang tidak memenuhi zakatnya, ia mampu, maka sesungguhnya dia punya hutang sama Allah, punya hutang sama Allah. Orang yang tidak berzakat sama dengan orang yang tidak menunaikan kifarat denda, maka pada saat itu dia masih punya hutang sama Allah yang harus dibayar, yang harus dibayar. Bahkan beberapa pendapat ulama mengatakan wajib qada, wajib qada. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid dan juga Imam Nawawi, seorang tokoh yang bermadzhab Syafi'i ini, pernah mengatakan bahwa wajib menunaikan zakat dari tahun-tahun yang telah lewat. Jika bisa diketahui jumlahnya,
harta setiap tahun harus dizakati. Kalau tidak diketahui jumlahnya, maka prediksi sajalah, perkiraan, tapi harus dipenuhi. Kalau ada keyakinan seseorang bisa mengqadha sholat, maka setelah dia murtad selama setahun masuk kembali ke Islam, maka wajib qadha sholatnya selama setahun itu. Kalau orang itu tidak puasa, maka dia wajib qadha puasanya. Demikian zakat. Kalau yang dulu-dulu kita mampu kemudian belum menzakati harta kita, maka kata Imam Nawawi tadi, wajib untuk menggantinya, wajib untuk mengqadhonya. Ini nggak main-main, subhanallah. Oleh karena itu Ibnu Rus pernah mengatakan, jangan pernah menunda lah. Kalau waktunya zakat jangan pernah menunda, karena itu adalah kewajiban kita, kewajiban sebagai seorang muslim yang nggak bisa lepas dari kewajiban zakat tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jikalau kita tetap saja keras pada pendirian kita untuk kemudian tidak menunaikan zakat kita, maka sungguh jangan heran kalau kemudian Allah akan mengambil dengan caranya sendiri. Ada yang kemudian terjadi kebakaran. Kebakaran itu api itu makhluk Allah, yang karena 2 jam saja banyak sekali pasar, toko, rumah yang hancur, yang habis terlalap api, hartanya habis. Begitulah cara Allah. Banjir, Allah datangkan banjir, cara Allah ngambilnya begitu. Allah juga mengambil dengan cara diambleskan ke muka bumi. Ada gempa, longsor, angin, harta kita habis diambil sama Allah dengan cara itu. Ada lagi harta kita yang dicuri, parkir di mall, sekian banyak motor, yang motor hilang cuma motor kita. Ada apa itu? Kok dicuri orang? Mungkin kita juga sering mencuri, mencuri zakat Allah, yaitu tidak menunaikan zakatnya, maka Allah ambil itu. Itu kan semuanya dalam Islam itu, in khairan wa khairun wa in syarran fa syarrun. Kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan, dan keburukan itu akan dibalas juga dengan keburukan. Kalau kita tidak menunaikan itu, jangan heran ketika kemudian kita banyak dicuri harta kita, karena cara Allah mungkin berbagai macam cara untuk mengingatkan kita. Bisa juga ditipu orang. Kenapa ditipu orang? Karena juga kita mungkin sering menipu hitungan-hitungan zakat, yang seharusnya zakatnya sekian dibayar, tidak dibayar sekian. Ngakalin gimana caranya supaya tidak zakat, alasan macam-macam, gaji minus, kemudian macam-macam lah, sehingga pada akhirnya Allah murka dengan caranya. Kemudian kadang dipinjam sama orang yang nggak ngebalikan, Allah tahan itu karena mungkin kita sering menahan juga zakat kita. Ada Allah kasih keluarga kita penyakit, sampai pada akhirnya kita harus membiayai keluarga kita, entah itu anak kita, istri kita, keluarga kita, orang tua kita. Akhirnya kita keluar biaya terus, habis harta kita. Bahkan lebih daripada itu, Allah kasih penyakit sama dia yang nggak akan sembuh sampai hartanya habis. Dan yang terakhir mungkin tentunya Allah akan membuat hartanya rusak oleh para ahli waris ketika ia telah tiada. Oleh karena itu, mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk menyadarkan diri kita bersama, ada kewajiban yang perlu kita perhatikan. Jangan menganggap remeh dengan kewajiban itu. Karena apa? Allah telah menyiapkan ular syujaul akal yang mengerikan, yang nanti ular itu adalah bentukan dari harta kita yang akan kemudian mengancam kita, menusuk kita, menyakiti kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu